Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Zulfian Syam dari Prodi Hukum Tata Negara Lokal 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian hukum perdata terlebih dahulu ya. Dilansir dari buku Google Book nih, hukum perdata adalah ketentuan yang mengatur hak dan kepentingan antar individu dalam masyarakat. Tradisi hukum di daratan Eropa mengenal pembagian hukum menjadi dua, yakni hukum publik dan hukum privat, atau yang disebut hukum perdata. Dan saya akan menjelaskan juga makalah kelompok saya yang berjudul Kadaluarsa. Kadaluarsa ini bisa dibilang adalah bagian dari hukum perdata juga, yang disebutkan memiliki peraturan khusus yang membahas secara rinci sebagaimana hukum menjadi dasar penting bagi negara Indonesia dalam mengatur masyarakatnya. Kadaluarsa menjadi upaya hukum yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kebebasan atau sesuatu dengan berakhirnya masa atau waktu tertentu. Selain itu juga dibutuhkan syarat yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Secara khusus, kadaluarsa sendiri diatur dalam pasal 1946 sampai 1993. Yang dimana saya akan membacakan salah satu pasal dari tentang kadaluarsa dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni pasal 1986. Lewat waktu berlaku terhadap siapa saja, kecuali terhadap mereka yang dikecualikan oleh undang-undang. Di dalam undang-undang tersebut ada orang-orang yang dikecualikan oleh negara. Dan kasus kadaluarsa pada tindak perdata memang lebih sedikit dibandingkan kadaluarsa tindak pidana di Indonesia. Hal ini karena kasus tindak perdata lebih mudah diselesaikan dibandingkan tindak pidana, karena sudah memiliki bukti-bukti yang valid dan sudah tentu menjadi hal-hal yang tabu bagi pekerjaan-pekerjaan seperti notaris dan yang lainnya. Dalam menghukum tindak perdata terdapat salah satu yang mencakup penjelasan mengenai kadaluarsa. Ada juga kadaluarsa yang mengatur mengenai warisan tidak terurus dan tidak ada pengampu dari warisan. Contoh kasus kadaluarsa ini dijelaskan dan diatur pada Hukum Perdata pasal 1900 ayat 2. Kategori kadaluarsa dalam hukum perdata. Kadaluarsa yang juga disebut sebagai perjaring dalam istilah hukum ini dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu Accusative Prevention dan Executive Prevention. Adapun penjelasan dari kedua kategori tersebut sebagai berikut. Accusative Prevention atau kadaluarsa untuk memperoleh hak milik atas suatu barang. Jadi bahwasanya orang memiliki suatu barang itu diatur oleh negara dan ada dimasukkan di dalam hukum perdata. Ya, contohnya saja mobil yang per tahunnya dibayar pajak ya. Accepted Prevention atau kadaluarsa untuk pembebasan dari suatu perikatan atau dibebaskan dari tuntunan. Sementara kadaluarsa dengan kategori untuk memperoleh hak milik atas suatu barang diatur dengan berbagai unsur. Maka Accepted Prevention tidak memiliki unsur yang harus dipenuhi. Hanya terdapat satu unsur saja yang mengatur masalah kadaluarsa atau pembebasan dari suatu tuntutannya, itu tidak perlu menunjukkan alas hak. Pada umumnya kategori ini akan membahas kepunahan penuntutan atau pengadilan dari masalah warisan atau juga penggelapan sertifikat tanah. Pada akhirnya setiap penuntutan atas sebuah laporan harus dipenuhi sebelum masa kadaluarsa. Ya, kebijakan pemerintah dalam hukum tindak perdata yang kerap terjadi dianggap dapat membantu kesejahteraan dalam masyarakat. Ya, meski begitu dengan jangka waktu sekitar 20 atau 30 tahun menjadi cukup berarti bagi masa kadaluarsa dalam hukum perdata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.